Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wino Jati Pinulung dengan NIM 2023 31205. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya UAS perangkat lunak jaringan kelas C. Oke, kita mulai aja langsung ke sentosnya ya. Nah, sebentar, ada yang salah. Nah, ya. Nah, di sini mungkin sudah terlihat ya. Kita mulai dari soal pertama dulu. Jadi karena saya ngirim fotonya lewat WhatsApp, jadi saya login WhatsApp saya di CentOS, lalu kemudian saya download filenya. Jadi file gambarnya itu masuk ke folder download. Nah, di sini saya ngecek apakah filenya sudah ada di folder download. Ternyata di sini saya salah ya, saya pakai konfigurasi bahasa Indonesia, jadi harusnya unduhan namanya. Nah, lalu ternyata udah ada bg.png. Lalu setelah itu saya copy bg.png ini ke folder folder boot grup 2. uh, Terus saya ubah namanya juga jadi background underscore uas.png. Nah, folder ini tuh folder konfigurasi bawaan CentOS untuk menampilkan menampilkan si bootloadernya nanti, background bootloadernya nanti. Nah, di sini saya pindah ke super user, lalu saya memasukkan kata sandi seperti biasa, terus juga saya copy karena di sini tadi gagal, jadi saya harus copy ulang. Terus juga saya memastikan apakah si filenya sudah ada di grup 2. Ternyata di sini saya salah juga, saya salah lagi. Nah, di sini ternyata sudah dipastikan kalau misalnya si file gambarnya itu sudah ada di grup 2. Nah, setelah itu saya edit konfigurasi bawaan dari grup ini, maksudnya dari CentOS-nya, menjadi seperti ini. Yang tadinya ini tuh bukan sebuah komen, baris ini nih bukan sebuah komen tadinya. Saya tambahin tagar untuk agar si variabel ini tidak terbaca, dan akhirnya membaca variabel yang baru saya buat, yaitu namanya group background, yang fungsinya untuk mengalamatkan kalau si gambar ini nih ada di folder grup 2 gitu kurang lebih. Lalu selanjutnya nah, saya melakukan menjalankan fungsi ini untuk agar bisa dijalankan, jadi agar si filenya terbaca, seolah-olah merefresh sistemnya agar nih baca nih konfigurasi baru gitu kurang lebih. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini: generating group configuration file, found background, adding boot menu entry, dan sampai down gini. Nah, untuk validasinya nanti akan saya tampilkan di akhir karena butuh reboot dan saya tidak mau bekas-bekas komen-komen ini hilang, jadi saya tampilkan di akhir aja. Ini juga belum saya validasi, jadi mungkin nanti validasinya kita akan lakukan di akhir ya. Nah, untuk soal nomor 2, kita beralih ke soal nomor 2, yaitu menambahkan user ya. Nah, di sini saya pertama-tama saya menambahkan grup dulu, paling penting itu. Pertama kita menambahkan, ada 3 grup ya tadi, tari, band, dan karate. Di sini saya sempat salah karena saya belum super user, akhirnya saya super user, terus saya tambah 3 grup ini, terus saya melakukan validasi apakah udah ada, dan ternyata di sini sudah terbaca ya, sudah ada. Lalu selanjutnya itu saya saya menambahkan user dengan nomor yang berbeda-beda.
dengan apa namanya, dengan grup mereka juga yang berbeda-beda, yaitu sesuai ketentuan dari soal. Fani masuk grup tari, Diva masuk grup tari, Gita band, Leo band, Riza karate, Zaki karate. Nah, apa namanya, UID ini tuh saya bikin berbeda karena memang tidak bisa sama ya. Dimulai dari NIM saya 205, 206 sampai 210. Lalu selanjutnya mana ini? Saya melakukan fungsi ini, saya membuat fungsi ini sebenarnya biar simple aja sih, biar saya tidak melakukan passwd manual. Jadi saya langsung for you in Fani, Diva, Gita dan lain-lain. Do echo ITPLN 205 ini untuk passwordnya, terus passwd stdin sampai dengan ini. Nah, ini akan dilakukan di apa namanya, di ini satu-satu. Cuma ini saya sempat salah karena seharusnya stdin-nya pakai strip dulu. Nah, di sini akan dia kayak ngeloop gitulah. Jadi memasukkan password satu persatu untuk masing-masing user. Nah, di sini saya validasi juga untuk mengecek pakai tail. Saya ngeceknya untuk ngecek 6 ke bawah atau 6 dari bawah, itu maksudnya. Karena kalau head biasanya misalnya head min n 6, berarti 6 dari atas, makanya saya pakai tail. Karena ada user saya juga, Wino, yang sudah saya bikin sebelumnya. Nah, ini ternyata udah ada ya. Terus juga saya melakukan validasi lagi, validasinya dengan cara ls min ld home. Ternyata udah kebikin semua ya. Nah, di sini ada user saya yang sebelumnya saya bikin juga. Selanjutnya kita lanjut. Oh, ini untuk validasinya juga saya akan lakukan nanti ya, karena butuh reboot untuk validasi di apa namanya, di bootloader kan biasanya kelihatan tuh user-usernya. Nah, itu saya akan lakukan nanti. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 itu mengubah port SSH dan juga ngizinin port SSH tersebut untuk dibuka ya, untuk listening ya. Nah, pertama saya lakukan adalah saya apa namanya, mengedit konfigurasi ini. Bentar. Nah ya, mengedit konfigurasi ini. Nah, awalnya ini adalah sebuah komen. Beda sama tadi, yang tadi awalnya, yang ini awalnya bukan komen. Nah, ini awalnya sebuah komen. Nah, komennya itu saya lepas biar terbaca oleh sistem, dan juga portnya yang tadinya 22 saya ubah jadi 2205 sesuai dengan ketentuan di soal. Nah, port ini tuh biar nanti ngarahin si yang pengen nyambung ke SSH tersebut lewat port tersebut, lewat port 2205, kurang lebih seperti itu. Terus saya lanjut ke, saya pakai komen si manage port min A min T SSH port untuk membuka apa namanya, si TCP 2205 alias port 2205 ini. Lalu saya pakai firewall CMD untuk apa namanya, untuk mengecualikan port tersebut untuk agar bisa didengarkan atau di listening oleh apa namanya, device dari luar gitu. Nah, ini kita pakai firewall CMD reload yang fungsinya untuk apa namanya, nge-refresh atau nge-reload biar ada konfigurasi baru gitu. Nah, saya juga pakai sistem CTL untuk nge-restart apa namanya, service SSHD-nya. Lalu saya ngecek. Di sini saya melakukan validasi menggunakan SSTULPN, dan saya memfilter cuma 2205 dan ternyata ada ya di sini ada. Terus juga
statusnya sedang listen. Saya juga melakukan validasi 2 kali untuk melakukan kepastian lah ya. Jadi saya pakai sistem CTL, terus status SSHD ini gunanya untuk ngecek status si service SSHD apakah beneran jalan, dan ternyata memang sudah jalan ya, jalan dengan konfigurasi sedemikian rupa. Nah ini ada ininya juga, cuman udah saya stop. Coba kita coba lagi, coba CTL status SSHD. Nah ini kurang lebih masih jalan ya, cuma nggak ada yang lagi nyambung, jadi lognya masih kayak gini-gini aja. Kita stop dulu. Nah di sini saya mau nyoba kalau misalnya disambungin di lokal bisa nggak sih SSH-nya. Saya udah nyoba tadi sebenarnya pakai putih dari dari Windows saya. Mana putih? Nah dari sini cuma ternyata connection time error. Bukan connection time error sih, sebentar, kita coba dulu deh. Kita close dulu, clear. Kita pakai IP ini 315. Sebentar ya, kita ini aja biar enak. 92.168.315.2205. Nah ini connection type-nya SSH dan lain-lain. Nah ternyata terkendala di sini. Ini ada banyak kemungkinan sih sebenarnya, bisa karena latensi pertama itu, atau konfigurasi jaringan virtual machine saya juga bisa. Jadi belum diubah. Nah saya sebenarnya mau ubah, tapi nah ini dia connection timeout. Saya sebenarnya mau ubah, tapi saya sangat takut ya kalau misalnya saya ubah nanti akankah harus di reboot dulu. Sedangkan kalau di reboot ini semua belum ter capture dengan baik, ini semua belum ini dengan baik, jadi takut ini hilang, kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya ada cara lain untuk ngetes si SSH ini, tapi dengan cara lokal. Pertama kita IP2205, misalnya kita coba login dengan user Fanny ya. Yang Fanny kan tadi kita baru bikin server. Iya Fanny ada, atau Leo deh, Leo namanya kerenan sih, Leo localhost. Nah ini kita dimintain password untuk masuk nih. Leo punya password. Nah passwordnya ini apa? Nah password yang kita masukin tadi, yang kita udah setting tadi itu kan ITPLN underscore nim ya. Apakah bisa? Permission denied. Oke. ITPLN underscore nim. Nah ini dia, ini udah masuk. Ternyata tadi kayaknya typo. Nah coba kita jalanin komen di Leo mkadir PLJ misalnya, terus ls. Nah ini udah udah ada ya. Nanti kita coba validasi lagi deh, benar nggak ada. Nah kurang lebih seperti itu ya dari semua praktikum saya. Coba kami mau nyoba reboot, atau kami mau coba ini dulu deh. Di sini saya coba masuk. Ini kan tadi saya baru bikin via SSH ya, baru bikin folder PLJ via SSH. Seharusnya di user Leo nih ada folder tersebut. Coba kita
kita masuk ke Leo. Nah, kita udah masuk ke si Leo, ini namanya udah ganti, terus kita ls. Nah, udah ada ya di sini untuk memvalidasi. Ternyata memang si usernya udah terbuat. Untuk makin memvalidasi lagi, coba kita reboot aja deh, misalnya ya dari sini. Ini lagi nunggu reboot, jadi kita harus tunggu dulu. Nah, ini backgroundnya sudah dengan benar ya, sudah dengan benar terpasang dengan benar. Lalu itu memang animasinya ada waktunya, saya lupa tadi setting berapa karena saya tidak fokus terhadap hal itu. Untuk usernya kita coba cek apakah benar sudah ada usernya. Kita tunggu dulu, memang agak lama. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Memang CentOS ini lumayan agak berat ya teman-teman. Ini udah mulai nih. Apakah ada masalah? Sepertinya ada masalah ya. Nah, ini dia. Ini user-usernya, ke 6 user yang sudah saya bikin tadi ternyata bisa divalidasi ya kalau misalnya emang user ini sudah ada, user-user baru yang saya bikin tadi udah ada. Lalu apa passwordnya ya? Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, ibu dosen sekalian.